Selamat pagi saudara, atau selamat siang, atau selamat malam, kapanpun saudara mengikuti ibadah ini. Mari kita akan segera menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga nanti perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur, atau roti, atau teh, atau apapun untuk bisa menerima firman kudus nanti. Dan mari kita sebelumnya, kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami sangat bersyukur untuk anugerah Tuhan, kami boleh kembali beribadah, meski masih dari rumah, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir. Tuhan mau berbicara kepada setiap kami. Tuhan mau mengubahkan kehidupan kami. Itulah yang kami yakini, yang Tuhan sedang mau lakukan dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Ini kami Tuhan Yesus, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengar suara Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan berkati kami, supaya kami bisa mengertinya, dan melakukannya dalam kehidupan kami, supaya hidup kami jadi luar biasa karenanya. Ini kami Tuhan Yesus, lalu saya berdoa. Amin. Saudara, sepanjang bulan ini kita masuk ke dalam sebuah tema yang baru, yaitu fight, atau melawan, atau berjuang, saudara. Dan hari ini kita mau bicara tentang rasa menyerah. Pernahkah saudara merasa sudah mau menyerah saja? Mungkin saudara baru-baru ini pengen menyerah saja. Atau saudara sudah beberapa kali punya pengalaman, sudah mau menyerah saja, sudah merasa nggak sanggup lagi. Sudah merasa tidak punya energi lagi untuk melakukan apa yang saudara sedang lakukan. Saya menemukan bahwa banyak orang di dalam situasi sulit, sebenarnya mereka mau menyerah saja. Mereka tidak sanggup lagi. Merasa sudah sangat kelelahan, merasa sudah sangat susah sekali untuk melanjutkan. Entah itu dalam usaha atau bisnis, entah itu dalam hal menjalankan relasi, berpacaran misalnya, atau bahkan dalam hal studi. Ada banyak anak-anak muda yang sedang kuliah, itu pengen rasanya berhenti saja, nggak mau kuliah lagi. Tapi waktu mereka mempertimbangkan opsi, mempertimbangkan potensi yang ada di depan nanti, apa yang mereka bisa capai kalau mereka bertahan, mereka sebenarnya mau berjuang, mau bertahan, mau terus melanjutkan, tetapi merasa bagaimana caranya melawan rasa menyerah. Bagaimana caranya bisa mendapatkan kekuatan yang baru, selalu baru, supaya mereka bisa terus melawan rasa ingin menyerah itu. Atau beberapa di antara kita bahkan sebenarnya, kalau disuruh pilih, sebenarnya mau nyerah, tetapi tidak berani melakukannya. Karena takut malu, takut apa kata orang, takut nanti bingung setelah menyerah mau ngapain lagi. Atau takut rugi dengan segala daya, upaya, dana yang sudah dikeluarkan untuk menjalin hubungan, untuk membangun bisnis, untuk melanjutkan studi. Lalu kalau menyerah, mereka merasa rugi dan akhirnya berpikir, aduh, sudahlah. Berada di dalam situasi di mana sebenarnya mereka memutuskan untuk bertahan di dalam ketidakpastian. Bertahan di dalam pengertian, tidak ambil keputusan apapun. Pokoknya lanjutkan saja. Nah, saudara perlu tahu, Tuhan khususnya tidak mau saudara bertahan, sekedar bertahan dalam berjuang melawan rasa menyerah. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita bisa menghadapi, melawan rasa menyerah dengan cara yang benar. Nah, bagaimana caranya kita bisa melawan rasa menyerah dengan cara yang benar? Saya ajak saudara baca firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10, mari kita baca sama-sama. Yesaya 41 ayat 10. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, Tuhan berkata kepada kita begini, jangan takut, jangan bimbang sebab ada aku. Dan aku ini Allahmu. Aku bakal meneguhkan, menguatkan kamu, bahkan menolong engkau, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam firman Tuhan yang tadi luar biasa baru saja kita baca, saudara, ada kebenaran Tuhan yang harus kita selalu tanamkan di dalam pikiran dan hati kita, supaya kita bisa melawan rasa menyerah dan menang. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah jangan menyerah karena rasa takut. Jangan menyerah karena rasa takut, saudara, karena rasa takut dan bimbang sebenarnya adalah hal wajar yang pasti akan kita rasakan dalam langkah-langkah kehidupan kita setiap hari. Setiap hari, waktu selama kita hidup, kita pasti bakal merasakan namanya takut dan bimbang. Sebenarnya itu hal yang wajar saja. Namun yang terjadi begini, waktu kita tetap mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan tangan kita sendiri, rasa takut dan bimbang dapat menguasai kita terlalu dalam dan terlalu lama. Yang berakibat, saudara, kita bisa merasa kalah sebelum berperang. Atau bahkan sudah merasa lemas sebelum melangkah. Ada satu peribahasa Jerman yang benar sekali. Dikatakan seperti ini.
Rasa takut dapat membuat serigala menjadi terlihat lebih besar daripada yang sebenarnya. Rasa takut dapat membuat serigala terlihat lebih besar daripada sebenarnya. Saat kita dikuasai oleh ketakutan, apapun yang menjadi objek ketakutan kita dapat merasa bahwa ketakutan itu menjadi terlihat lebih besar, terasa lebih mencemaskan, lebih melumpuhkan daripada yang sebenarnya. Ini bukan berarti serigala itu tidak perlu ditakuti sama sekali. Bukan berarti tidak perlu dikhawatirkan sama sekali, saudara. Namun, faktanya adalah begini. Saat ketakutan menguasai kita menjadi gampang tertipu, melihat masalah kita, ketakutan kita begitu besar, dan melupakan Tuhan kita yang jauh lebih besar, mengalahkan apapun yang bagi kita itu besar. Bukankah kita bisa berkata bahwa Dia itu Allah yang maha besar? Dia Allah yang maha luar biasa, mengalahkan segala sesuatu. Dan apapun yang kita lihat besar sebenarnya, saudara, kita menjadi lupa bahwa ada Tuhan yang lebih besar daripada segala sesuatu itu. Bagaimana caranya kita bisa jangan menyerah dengan rasa takut, saudara? Dengan melihat kepada Tuhan kita. Dengan kembali kepada Dia. Jangan sungkan untuk mau dekat dengan Dia, nikmati penyertaannya. Karena Tuhan berkata begini, aku mau kok menolong kamu. Tuhan berkata, aku mau kok memegang engkau, menyelamatkan engkau. Tuhan Dia bilang Dia mau menyertai kita, bahkan di masa-masa di mana kita merasa sudah susah sama sekali. Dan saat Tuhan menyertai kita, bukan berarti memang tidak ada masa-masa susah sama sekali. Masa susah akan ada. Tetapi apapun yang terjadi, termasuk hal-hal yang kurang baik pun terjadi pada kita percaya dalam iman bahwa Tuhan dapat selalu membalikannya untuk membawa kebaikan kepada kita. Amin. Bahkan saat kita harus gagal pun, mengalami kegagalan pun, percayalah bahwa Tuhan selalu bisa memberikan kepada kita pelajaran yang berharga, supaya ke depannya kita bisa menjadi lebih kuat dan lebih punya modal untuk berhasil lebih baik dari waktu ke waktu. Ada amin, saudara? Maka jangan menyerah karena rasa takut menguasai. Jangan karena saudara takut, saudara bimbang, lalu tidak mengambil keputusan apapun. Karena ada satu kutipan juga yang berkata demikian, bahwa lebih baik salah mengambil keputusan dan belajar darinya, daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Lebih baik salah mengambil keputusan dan belajar darinya, daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Karena keputusan yang paling buruk yang kita bisa buat adalah untuk tidak mau memutuskan apapun. Itu keputusan paling buruk. Dan keputusan yang paling penting yang bisa harus kita ambil adalah keputusan untuk mau menyadari tangan Tuhan kita itu hadir. Tuhan mau kita itu menyadari tangan Tuhan itu hadir. Ini menarik dikatakan begini, saudara, dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, menarik dikatakan bahwa ada tangan Tuhan. Tadi dikatakan tangan Tuhan itu memegang, menuntun kita, membawa kita kepada kemenangan. Saya tertarik dengan ada kata tangan Tuhan itu memegang kita, yang artinya kehadiran Tuhan itu sangat dekat, saudara. Tuhan bukan dari jauh menuntun kita, seperti pelatih bola, teriakin pemain bola di tengah lapangan dengan cara jauh. Tuhan tidak demikian. Tuhan dikatakan Dia memegang kita, menuntun kita, yang artinya Tuhan itu dekat sekali dengan kita, tidak menuntun kita dari jauh. Kehadirannya berada di samping kita, sehingga kita bisa punya kekuatan untuk merasa berani. Itu artinya Tuhan itu mau turun tangan, Dia mau campur tangan di dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi. Kalau kita mau mengakui dan menyadari tangan Tuhan bersama dengan kita. Dan kita tahu begini, dalam firman Tuhan, setiap kali Tuhan hadir, setiap kali Tuhan turun tangan, setiap kali Tuhan campur tangan, selalu ada hal besar yang terjadi. Selalu ada hal besar yang terjadi, saudara. Laut terbelah, tembok runtuh, musuh dikalahkan, kemenangan yang tidak masuk akal terjadi, bahkan menangkap ikan bisa lebih berhasil. Saya menjadi ingat cerita tentang Simon Petrus. Sebelum dia menjadi murid Tuhan Yesus, dia adalah nelayan. Betul, saudara? Dan suatu malam, dia sedang menjala ikan, menebar jala di malam hari. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Satu ikan kecil pun dia nggak dapat malam itu. Dia berusaha sepanjang malam.
Sampai besok pagi, dia pergi ke pinggir pantai, dia mendarat, dia membersihkan jala. Lalu Yesus datang, Yesus hadir naik ke perahunya, Yesus menyuruh dia untuk kembali menebarkan jala, dan kali itu yang terjadi adalah jalannya sampai mau koyak, saking banyaknya ikan yang semalam malah nggak dapat sama sekali. Bahkan dikatakan saking banyaknya ikan, kapal mereka mau tenggelam. Yang semalamnya mereka nggak dapatkan satu sekecil pun nggak dapat. Nah, saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, apa bedanya yang terjadi malam hari di kapal Simon Petrus dan yang terjadi pagi hari di kapal Simon Petrus? Apa bedanya? Sebelum saya menjawab apa yang beda, saudara, saya ingin saudara perhatikan apa yang sama. Yang sama adalah kapal yang sama. Kapal yang sama, jala yang sama. Bahkan yang menebar jala adalah orang yang sama, Simon Petrus. Bahkan secara teori, secara ilmu, lebih benar menebarkan jala di malam hari. Segala sesuatu benar. Dan orangnya sama, perahunya sama, jalannya sama. Yang berbeda cuma satu. Di malam hari itu dan di pagi hari itu yang berbeda cuma satu. Yaitu adanya kehadiran Tuhan di dalam perahu Simon. Sadarkah saudara bahwa sedasar itulah kehadiran Tuhan di dalam hidup Simon dan juga di dalam kita. Kalau kita mau mengakui bahwa Tuhan itu hadir, kita mau menjadi sadar dan waspada Tuhan itu hadir, dan kita membiarkan Dia memegang tangan kita, menuntun kita untuk membawa kita kepada kemenangan. Maka jangan menyerah, saudara. Meskipun hal-hal tidak berjalan dengan baik sebelumnya, itu mungkin terjadi karena kita salah, kita tidak menyadari Tuhan itu hadir bersama dengan kita, dan kita melakukan hal-hal yang sebenarnya Tuhan tidak sukai. Mungkin kita salah sebelumnya karena kita tidak menyadari pentingnya kehadiran Tuhan dan tidak mengakui dasarnya tangan Tuhan. Kita melihat tangan kita melihat apa yang kita bisa lakukan dengan tangan kita, dan melihat apa yang kita tidak bisa lakukan dengan tangan kita, sehingga kita menjadi lupa untuk melihat dengan mata iman kita bahwa ada tangan Tuhan yang ada dekat dengan kita, mau menuntun kita, membawa kita kepada kemenangan. Kita terlalu sibuk seringkali melihat apa yang dikerjakan oleh kekuatan tangan kita sendiri, dan tidak melihat dengan mata iman bahwa tangan Tuhan itu hadir, dan Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, jangan bimbang, pegang tanganku, dan aku bisa bawa kamu kepada kemenangan. Ada amin, saudara? Ada amin? Mari kita berhenti melihat tangan kita sendiri dan menyadari tangan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Mengakui kehadirannya dan meraih kemenangan demi kemenangan yang Tuhan mau limpahkan kepada kehidupan kita. Yang terakhir, saudara, kalau kita udah menang, ingatlah ini, bersaksilah bagi Tuhan. Karena sesungguhnya tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, betul-betul seperti lagu dikatakan bahwa kita ini hanya debu yang tidak ada artinya. Kita menjadi manusia waktu Tuhan membentuk kita dengan debu dan tanah, lalu memberikan nafas kepada kita. Memberikan nyawa kepada kita. Tanpa kehadiran Tuhan, kita itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Setiap keberhasilan yang kita capai di masa lalu, setiap ilmu yang kita sudah kuasai, dan kita mampu kendalikan, setiap pencapaian baru yang kita sudah peroleh, saudara mau sadar atau tidak sadar, saudara mau akui atau tidak akui, semua itu terjadi karena adanya tangan Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Karena tanpa tangan Tuhan itu, kita nggak bisa melakukannya. Dan ini kita nggak boleh lakukan, jangan malah menjadi sombong dan akhirnya berjalan pada kehancuran, seperti Amsal berkata. Jangan malah jadi sombong dan merusak kehidupan kita. Kita yang harus ingat adalah begitu kita berhasil, setiap kali kita merayakan keberhasilan dan kemenangan, ingatlah kita punya tugas untuk bersaksi bagi Tuhan, seperti dalam ayat seperti ini. Kita baca sama-sama sekali lagi ayat ini, Yesaya 41 ayat 20 sekarang. Di bagian akhir, Yesaya 41 ayat 20, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus, Allah Israel yang menciptakannya. Tuhan mau supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami
bahwa tangan Tuhan yang membuat segala sesuatu ini terjadi dan berhasil. Saudara, saya ngajak saudara melakukan firman Tuhan ini, supaya orang bisa lihat dan tahu, memperhatikan dan memahami tentang tangan Tuhan. Saya mengajak setiap jemaat Tuhan, sebanyak-banyaknya di antara kita, tidak perlu tunggu satu sama lain, tidak perlu tunggu siapa duluan. Mari sama-sama kita berlomba-lomba, kita bersaksi bagi Tuhan, memberikan kemuliaan setiap keberhasilan kita kepada Tuhan. Saya ajak saudara, sebanyak-banyaknya, mari buat video, ceritakan kesaksian saudara. Saya yakin bahwa dalam masa pandemi hampir 2 tahun ini, ada banyak di antara kita yang merasakan pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang nyata. Mari buat videonya, rekam saudara, bikin kesaksian, kirimkan kepada gereja. Kalau saudara tidak bisa membuat video sendiri, saudara bisa hubungi hamba Tuhan, hubungi gereja. Nanti kita bakal rekam di gereja untuk saudara bisa memberikan kesaksian, membuat video di gereja bersama-sama. Tapi kita perlu lakukan ini. Jangan tunggu satu sama lain. Jangan tunggu siapa dulu. Mari berlomba-lomba sebanyak-banyaknya. Mari kita melakukan firman Tuhan ini. Kita membuat orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, dengan menyaksikan, memberikan kesaksian kita tentang pertolongan Tuhan yang menolong kita dalam masa-masa yang sulit. Karena itulah rahasianya, saudara. Kita perlu mengajak orang untuk mau mengalihkan fokus dari tangan kita, tangan sendiri, kepada tangan Tuhan yang dapat membuat kita dengan mudah bisa melawan rasa ingin menyerah. Karena betul, kalau kita lihat tangan kita, kalau kita perhatikan menimbang-nimbang apa yang kita bisa lakukan dengan tangan ini, dan apa yang tidak bisa kita lakukan dengan tangan ini, kita bakal dengan gampang pengen menyerah. Tapi kalau kita sadar, ada tangan Tuhan yang mau pegang tangan kita dan menuntun kita, adalah gampang bagi kita untuk mendapatkan kekuatan dan bimbingan untuk melawan rasa ingin menyerah, menang, dan berhasil karena pertolongan Tuhan bersama dengan kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami. Tuhan, terus tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang waktu kami berhasil, kami tidak menjadi sombong, tapi ingat tentang tugas kami. Sadar bahwa karena kami berhasil karena tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kami ingat untuk bukan cuma merayakan keberhasilan kami, tapi juga memberikan kesaksian kepada orang-orang supaya mereka tahu, paham, mengerti, dan melihat bahwa semua yang terjadi karena Tuhan yang menolong, menopang, dan membimbing kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan Yesus. Dorong setiap kami mau bersaksi bagi Tuhan, membuat video di rumah. Tuhan, tolong kami untuk mau berbagi tentang bagaimana Tuhan selalu menolong kami, menyelamatkan kami di masa-masa sulit. Dan bagi kami, Tuhan, yang sedang merasakan lelah, tidak tahu bagaimana bisa bertahan, buat kami kembali sadar, tangan Tuhan ada selalu tersedia bagi kami. Kami cuma perlu menerima tangan Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, mengakui tangan Tuhan. Dan kami yakin, apapun yang sedang kami hadapi, meskipun bagi kami mustahil sekalipun, kami percaya Tuhan bisa selalu membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, untuk memuliakan Tuhan kami. Ini kami, Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang berdoa. Amin.